Yang saya hormati, Polres Tanah-Karo telah melakukan penyidikan yang sesuai kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kapolres kemarin. Saya tidak mengulangi, nanti terlalu lama. Intinya kami sangat berharap apabila ada novum, apabila ada temuan yang baru, tolong sampaikan kepada kami. Ya, saya ulangi, apabila ada novum, ada temuan baru merupakan tindak pidana, tolong sampaikan kepada kami. Polres Tanah-Karo telah membuka yang namanya posko dalam penanganan kasus. Kita buka, ya. Yang kami harapkan seperti itu, ya. Itu yang kami minta. Jadi sehingga kami tidak punya kendala. Silakan kita berasaskan asas praduga tak bersalah. Itu hak semua orang, hak setiap warga itu, haknya itu. Tapi tolong sampaikan kepada kami pembuktian kesaksian yang betul-betul yang menunjukkan bahwa ini adalah sebagai aktor intelektual. Itu yang kami harapkan. Ya. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar, itulah permintaan kami dari Polres, dan yang kami tangani ini mudah-mudahan merupakan bisa menjadi titik terang. Tidak ada yang tersembunyi di situ. Apa yang rekan-rekan jurnalis rasakan itu, saya merasakan. Bukan tidak kita rasakan. Ya, bukan kita rasakan itu, bukan tidak kita rasakan. Apa yang jalannya keluarga kita rasakan. Mungkin karena terus paham, lihat di mana kita mengatasi masalah ini tidak kenal waktu. Sampai saat ini inilah manusia yang paling kita bisa ungkapkan. Hukum tidak melarang, tidak menutup sampai situ. Silakan jika ada novum baru, temuan baru, silakan. Itu kata hukum. Tidak dilarang. Walaupun ini 3 hari nanti kita kirim ke jaksa, diproses, diputuskan oleh hakim, sidang, tidak ada masalah. Kalau ada yang lain nanti, walaupun sudah ditahan di sana, ya silakan kita buka kembali. Kita lanjutkan kembali. Ya, saya mohon dukungan baik pembuktian maupun kesaksian kita yang betul-betul tidak ngarang-ngarang. Itu yang saya minta. Itu yang saya minta. Saya kira demikian Bu sementara Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Mungkin di kesempatan ini kami memberikan kesempatan tanggapan dari Pak Gading 0205. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua dan Bapak Ibu Ketua, para anggota Dewan sekalian yang kami hormati, Bapak Polres dalam hal ini mewakili Polres Tanah-Karo, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu dari insan pers maupun LSM yang hadir di ruangan. Izinkan kami selaku yang mewakili dan ini tadi rencana mau hadir, cuma karena ada kegiatan juga yang harus ditinggalkan, maka memerintahkan kami untuk mewakili beliau. Kami pada intinya sangat mendukung apapun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Polres Tanah-Karo. Mungkin sudah disampaikan juga oleh Bapak Panglima sesuai dengan waktu konferensi pers di Polres. Intinya demikian, Ibu dan Pak. Kami sangat mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh Polres. Jadi untuk apapun dia
sudah dibentuk posko pengaduan atau bagaimana yang upaya yang dilakukan, kami sangat mendukung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjual-jual memberantas ini. Ya, terima kasih Pak. Di sini sebelum ini kami juga dari DPR ini juga ada teman-teman ini menanggapinya. Dahulu saya dulu yang memberikan ini. Pada kuncinya kami di Kabupaten Karo sangat mendukung. Nanti juga kami akan menyampaikan surat ini kepada pihak kepolisian agar dituntaskan, jangan ada yang disembunyikan. Berdiam diri, bisa saya sedikit ceritakan di sini. Kami juga merasa berduka cita atas warga kita yang menimpa mitra kerja kami juga gitu. Jadi beberapa hari setelah kejadian, saya berjumpa dengan PLT Kapolres. Saya menyampaikannya, memang secara pribadi, tolong Pak dituntaskan Pak. Nah, saya berbicara begitu. Dan setelah itu saya bertemu dengan Ketua DPR di Provinsi Sumatera Utara, Pak Sukarto. Kebetulan beliau juga ada di PDI Perjuangan. Saya sharing dengan beliau di Tanah Karo, ada kejadian seperti begini Pak Ketua. Jadi tolonglah Pak, Bapak kan mungkin sama Pak Kapolda selalu bertemu. Mungkin Bapak bisa tolong dibantu lah kami Pak. Nah, saya berucap begitu. Memang itu secara pribadi saya, tidak dari lembaga lah kemarin Pak. Jadi bukan kami dari DPR ini berdiam diri, tidak. Kami juga berduka cita sedalam-dalam karena katakanlah Pak Sempurna pasal itu juga sering datang ke sini membuat berita, dan di sini juga saya inginkan beliau sebelum pergi mungkin 4 hari saya bertemu beliau, dia ada datang ke ruangan saya, tapi tidak ada membicarakan soal ini, hanya ada mungkin urusan pribadi lah. Dia datang ke ruangan saya, dan saya juga memang ya sudah seperti adik, seringlah kami sering-sering juga. Nah, jadi seperti saya ucapkan tadi, kita kerjasama Pak. Itu dari Dewan juga sendiri tidak bisa, pasti ada Pak Kepolisian, ada Bapak wartawan kerjasama kita. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada Pak Wakil mungkin dan teman-teman anggota Dewan bisa menambahkannya. Silakan Pak Nabi mungkin. Mungkin ada Pak. Silakan Pak Vanessa. Ya, baik. Terima kasih Saudari Ketua atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Aliansi Jurnalis Karo Bersatu dan seluruh LSM yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati Pak Waka dan Pak Kasat yang hadir dari Polres Tanah Karo, dan juga ada perwakilan dari Pak Dandim 0205 Tanah Karo. Jadi tadi apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman Aliansi Jurnalis Karo Bersatu, tentu kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi. Tentu yang bertugas saat ini bukan hanya rekan-rekan jurnalis dan juga penggerak-penggerak kemajuan di Karo, tapi kami melihat ini adalah duka cita bagi masyarakat Kabupaten Karo, karena atas satu kejadian, kalau tadi asumsinya adalah karena pemberitaan ini terjadi, tentu kita sangat prihatin ini bisa terjadi. Dengan hal itu tentu harapan kami dari lembaga DPRD seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa lembaga DPRD juga tidak akan diam. Kami akan ikut menyuarakan atas
permasalahan yang dihadapi ini, karena kami juga melihat ini bukan hanya permasalahan jurnalis saja, tapi ini seluruh berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karo ke depannya. Jadi tentu dengan itu kami juga berharap atas kejadian ini kita jurnalis LSM untuk jangan takut, teruslah bersuara, karena saya ingat ini pepatah Pak Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia. Ingat, suara saya akan lebih keras ketika di dalam kubur daripada di atas bumi, katanya. Tentu semangat itu hari ini hadir saya untuk itu harapan kami terus bersuara demi sebuah keadilan. Ada fenomena penegakan hukum di Indonesia saat ini, no viral, no justice. Jadi teruslah bersuara, sama-sama kita menyuarakan itu agar pihak kepolisian juga tidak merasa terintervensi. Baik ada asumsi ataupun ada pemikiran bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kejadian ini. Tentu ketika kita seluruh masyarakat bisa bersuara, ini bisa membuka seterang-terangnya. Itu tentu menjadi harapan kami. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Waka tentu sudah membuka satu pintu masuk bagi kita, siapapun yang mengetahui, untuk bisa memberikan laporan ataupun tadi istilah Pak Waka dalam novum baru, kemudian baru yang bukan asumsi tapi itu adalah fakta. Jadi saya rasa seluruh pihak pada kesempatan ini kita ikut sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh para jurnalis, dan kita bisa sama-sama mendampingi proses hukum yang sudah berjalan ini bisa seperti harapan kita bersama. Itu saya rasa sebagai statement closing kami, Ibu Ketua. Tentu tetap semangat untuk seluruh jurnalis dan LSM yang ada di Kabupaten Karo. Terima kasih. Terima kasih Pak Raja Mahesa. Mungkin Ibu Lucy, silakan Bu Lucy. Pimpinan sidang yang terhormat dan rekan dewan dan pahlawan-pahlawan Karo yang sudah punya hati, punya pikiran, punya waktu, teman-teman aliansi dengan seluruh kapasitas LSM, siapapun kita yang ada di ruangan ini yang masih peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di tanah Karo. Katakan kami berjuang membantu kepada Pak Polres Tanah Karo yang selalu cinta Tanah Karo, di mana tanah tidak di situ lagi dijunjung Pak. Selagi kita di Tanah Karo, kita berjuang ke Tanah Karo. Semalam kita ketemu, saban hari pekerjaan kita berusaha rakyat, karena kita ada di sini memang untuk rakyat. Mantuan kami Kamar Malam Perdana Pak Bangun dan di Kabupaten Karo, terima kasih dalam bagian ini sudah mengapresiasi sebenarnya apa yang menjadi harapan kita. Kalau saya yang pertama mengatakan betul percaya teman sahabatku pasar ibu, dan pada waktu yang sama mungkin pada jumpa ke surga, sebab sedikit pun waktu yang diberi Tuhan mengordakin antara sinteron kepada orang banyak yang ada di Kabupaten Karo ini. Di depan hukum tak ada satu sosial sebenarnya, sama di depan hukum siapapun dia. Ini kan kebetulan aja dengan ini wartawan. Kalau terjadi berjuma-juma seperti ini, siapa yang bela? Kalau tidak dikenal oleh jurnalis, bagi saya semua sama. Bisa dibutuhkan orang bantuan apapun itu harus kita budayakan di Kabupaten Karo ini. Aku tak aku, itu harus kita pegang. Karena itulah ramahnya kita, budaya kita yang harus kita bangun di Kabupaten Karo ini. Zaman ini kan mengirim kita untuk lebih aktif dengan situasi apapun. Dengan meninggalnya sahabat kita ini, saya memberikan saran kepada Pak Kepolisian, dan selalu saya katakan, kenapa selalu Bapak diberi tanggung jawab yang besar? Begitu banyaknya lembaga di Republik ini, cuma Bapak yang banyak kali bintang-bintangnya, cuma
Bapak yang memilih. Itu tandanya banyak tanggung jawab Bapak. Dan berat itu selalu masalah. Juga Pak Dandim seperti itu. Untuk itu, manfaatkanlah jabatan itu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kami DPR Karo, saya salah satu anggota DPR Karo Kabupaten Karo ini dari fraksi PD Perjuangan tetap terus berjuang bersama-sama teman. Apa yang dibutuhkan dari kami untuk itu, seperti tadi poin yang 7 ini tadi, di luar dari 7 poin ini pun, kalau dibutuhkan, kenapa tidak? Pasti kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kami dulu aktivis, sebelum dulu Dewan ini Pak Ketua sebagai juru bicara, ada yang selalu kami ucapkan dulu. Apa itu? Satu orang bicara tidak akan pernah didengar. 2 orang bicara tidak akan pernah didengar. Tapi kalau kita semua berseru bicara, orang pasti dengar. Itu harus kita pegang. Bahasa Corona sudah dikendalikan. Jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Satukan kekuatan, rapatkan barisan dalam kasus ini. Sebagai kami anggota DPR, kalau ada peran-peran kami yang akan menentukan masalah ini, tentu kami siap untuk bekerja. Karena seperti yang kami bilang tadi, suara yang di sini kan suara kami, yang diwakili oleh 25 orang. Kalau bisa kenapa tidak? Ya kalau kami tidak mampu, ada orang ahli nanti yang mengurus kita, mengajari kita di jajaran Republik Indonesia. Itu yang kami mau. Dan saya tergiur sekali mendengar suara dari anak abang itu. Bagaimana sedihnya tadi itu Bapak. Kemarin nega labu suara, nekah kita ngeluh tahan. Tapi seberapa bergunanya kita sudah, sesaat kita sudah berlaku. Itulah perjuangan. Dan tak akan pernah berhenti. Dan siapa lagi yang akan mendapatkan ancaman, itu gak usah dipikirkan. Dan selalulah berseru. Tegakkan keadilan dengan ada aliansi ini. Kami itu tidak nyaman kalau tanah kami ini tidak nyaman. Apalagi merembes kadang-kadang tingkat premanisme yang semakin mengancam kita. Yang aku menganggap semua intinya adalah pejuang di ruangan ini. Kenapa peduli? Kalau yang belum, itulah tugas kita mengajarinya. Kalau ada komunitas-komunitas yang belum berkenan di hati, itulah tugas-tugas abang-abang senior mengajarinya. Jadi ada budaya yang kita bangun ke depan di Karo ini, budaya yang kondusif, budaya alih-alih, tapi bukan kekerasan. Jadi kepada penegak hukum, ya kepada bapak-bapak, kalau ada memang dibutuhkan data-data yang kurang tentang ini, tentu Bapak punya keahlian tentang lakukan investigasi langsung. Dan jangan mereka, kalau rakyat memberikan laporan, percayalah Bapak, tidak akan pernah didengar. Dan itu keabsahannya, kebenarannya tidak diyakini oleh rakyat. Tapi kalau Bapak, karena itu pekerjaan Bapak, pasti diyakini. Karena akan diuji nanti sesuai dengan pasal-pasal apa yang dilanggar oleh objek tertentu. Itu maksud saya Pak. Saya tidak mengerti tadi hukum, tapi mungkin sedikit saya paham. Kalau nanti saya tidak mengerti, itulah tugas Forkopimda Kabupaten Karo sebagai payung pemerintah Kabupaten Karo. Itu maksud saya. Terima kasih pimpinan sidang yang berhormat. Terima kasih. Ya, mungkin ya sedikit di sini saya kami di Karo Pak menyampaikan juga terima kasih kepada pihak Polres. Di sini mungkin ada Pak Kasat ya Pak Maju Tarigan yang sudah berhari-hari mungkin Pak yang untuk mengungkapkan kasus ini, tapi jangan berhenti di situ saja Pak, menurut juga teman-teman kita teruslah bekerja ke akar-akarnya Pak. Ya dari kami itu saja Pak. Mungkin setelah kami ini nanti menerima, nanti mungkin ada serah terima yang Pak ya, yang diberikan oleh teman-teman jurnalis Karo Bersatu. Saya kira masih ada teman-teman yang ingin ditambahkan. Sudah cukup. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sebentar Bu, saya koordinasi dengan teman-teman. Bagi teman-teman jurnalis semua dan dosen yang ada di ruangan ini, mungkin ada beberapa pertanyaan atau pesan yang akan kita sampaikan. Sebaiknya terorganisir dan jangan berbelit-belit. Jika pun ada, coba tunjuk tangan biar kita tidak membuang-buang waktu.
Coba, ada kira-kira? Izin berikutnya, karena ada almarhum Riko Sumpuro Basari di sini, dia mau memberikan statement terkait meninggalnya abangnya ini, saudara ini. Jadi dia pun juga berharap kepada DPRD Kabupaten Karo beserta dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Dandim agar sekiranya dapat menanggapi dengan serius apa yang akan disampaikan Almarhum. Terima kasih. Ya, mohon berbalannya. Ada baiknya. Ini kami dari pihak keluarga almarhum Riko Sumpuro Basari saya meminta